Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun kullun nas yadkhulu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan sesuatu firman Allah yang untuk bisa kita renungkan bersama, bahwa Allah memberitahukan kepada kita semua bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan, bahwa hidup ini adalah merupakan perjuangan, hidup ini adalah merupakan ladang untuk mencapai negeri akhirat. Wa bitaqi fima ataqallah adarul akhirah. Kehidupan ini adalah merupakan jembatan untuk menuju negeri akhirat. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Saya akan menyampaikan topik tentang yang pertama tentang kematian, yang kedua juga merupakan ujian dalam kehidupan kita. Berbicara tentang ujian, bahwa manusia terlahir adalah untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta, sungguhnya Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum, adalah untuk menguji kamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Terdapat dalam surah Tabarok. Ingatkan kepada kita semua bahwa hidup kita ini adalah untuk diuji, sehingga setiap orang tidak akan terlepas daripada ujian. Oleh karena itu merupakan ujian bagian dalam kehidupan kita, di mana kita harus menerima tentang ujian. Kita jangan berpikiran kenapa saya harus diuji, kenapa saya harus mendapatkan sesuatu musibah yang tidak menyenangkan. Ini adalah sudah merupakan takdir dan kodrat dari Allah, bahwa hidup ini adalah untuk diuji, sehingga setiap orang memahami dan juga menerima tentang takdir atau karakter setiap orang, atau merupakan bagian dalam kehidupan kita, merupakan kodrat dari setiap orang. Jadi oleh karena itu ujian begitu banyak macam. Ada ujian kematian, kekurangan harta. Allah mengingatkan di dalam surah Ali Imran bahwa wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kamu dengan rasa ketakutan, wal khauf wal ju', dan juga kelaparan, wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus, kekurangan harta dan jiwa, ya, dan juga wal anfusu was samarat, dan juga buah-buahan. Maka Allah mengingatkan wa basyiris sabirin, kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu alladzina idza asabathum musibah, ketika dia ditimpa suatu ujian daripada Allah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kami adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Oleh karena itu berbicara tentang ujian, kita jangan khawatir dengan ujian ini, karena merupakan suatu tanda bahwa Allah memiliki kasih sayang kepada hambanya untuk meningkatkan karakter kehidupan kita. Seperti kita dari mulai sekolah pendidikan dasar, SMP, SMA, kemudian kuliah, S1, S2, S3, ini semua melalui proses ujian. Nah, jadi ujian ini tidak akan ada akhirnya, karena setiap orang ada hidup ini adalah untuk diuji. Karena kita juga sebagai orang muslim, juga Allah mengingatkan tidak semuanya bahwa orang muslim itu adalah enak, orang mukmin adalah enak, tapi akan diuji lagi. Allah mengingatkan di dalam ayat lain bahwa ahasiban nas ayutroku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa saya mengatakan kami sudah beriman, tapi tidak ada ujian lagi bagi dirinya.
Nah, jadi oleh karena itu marilah kita terima ujian ini dengan berbagai macam lapang dada, dengan pikiran-pikiran kita yang jernih, bahwa itu adalah kasih sayang Allah di dalam rangka kita mengenal diri kita sendiri. Jadi manusia kenal kepada dirinya sendiri melalui faktor ujian. Oleh karena itu ujian ini adalah merupakan takdir yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menikmati dengan ujian ini dan menjalani dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan hidup. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan itu Allah akan berikan solusi, akan Allah berikan jalan keluar. Apalagi orang yang bertakwa kepada Allah, mayattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kemudahan, ya. Allah memberikan jalan keluar, mayattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari tempat yang di luar angan-angan dan pengertian mereka dan daripada prasangkaan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin mengingatkan wabil khusus untuk diri saya sendiri, keluarga, dan terutama keluarga besar Bapak Haji Jaja bin Kapang almarhum dan Siti Hajah Siti Aminah yang sudah wafat. Ini selalu mengingatkan kepada kita bahwa hidup adalah harus tegar menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian. Nah, jadi kekhawatiran inilah yang selalu mengikuti atau mempengaruhi pola pikir manusia. Sehingga dengan adanya rasa khawatir yang berlebihan, timbullah pikiran-pikiran yang stres, yang menjadi galau di dalam menghadapi berbagai macam ujian. Kita harus percaya bahwa dunia ini adalah bukan tujuan. Dunia ini adalah persinggahan. Dunia ini adalah ladang untuk setiap orang menanamkan amal, di mana hasilnya atau buahnya akan dia dapat di negeri akhirat. Nah, jadi kalau orang sudah yakin bahwa hidup ini adalah hanya sementara, maka kita tidak ada lagi rasa cemas, rasa khawatir. Allah mengingatkan bahwa kullu man di dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hidup ini adalah fana, hidup ini adalah sementara. Terkadang kaya, terkadang miskin, terkadang sehat, terkadang sakit, terkadang muda, terkadang menjadi tua, dan sebagainya. Ini semua adalah suatu pasangan yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak bisa lagi menolak, karena ini sudah ketentuan yang Allah tentukan bagi setiap manusia. Hidup ini adalah fana, tidak untuk selamanya, tidak kekal. Ketika kita ingin kekal, maka yang kekal itu wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu adalah hanya wajah Allah yang maha mulia. Jadi manusia itu tidak akan bisa kekal. Pasti ketika bekerja dia akan pensiun, ketika muda akan menjadi tua, setelah tua panjang usia menjadi pikun, menjadi sakit-sakitan. Ini sudah merupakan kodrat. Karena Allah mengingatkan dalam surah Yasin, wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilu. Orang yang dipanjangkan umurnya, niscaya mereka dikembalikan kepada bentuk semula. Yang tadinya tidak bisa jalan, dia akan susah lagi jalan. Yang tadinya tidak punya gigi, sekarang kita punya gigi, akhirnya rontok lagi gigi kita. Yang tadinya matanya juga waktu masih kecil tidak begitu awas, begitu kita sudah tua kembali menjadi tidak awas lagi, harus pakai kacamata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu sunatullah tidak akan berubah. La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Tidak ada perubahan dalam ketentuan-ketentuan Allah. Itulah agama yang tegak. Oleh karena itu agama senantiasa memfasilitasi kepada kita supaya hidup kita jangan banyak cemas ketika saudara kita meninggal, ketika kita terkena musibah, sesuatu yang menyakitkan, baik kita kecurian atau kerampokan atau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kita cukup mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau ada saudara-saudara kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita dipanggil Allah, maka wajar ketika Rasulullah juga bersedih ketika putranya wafat, maka dia pun menangis sementara, tapi kemudian dia mengatakan bahwa saya juga akan menyusul. Demikian juga ketika Rasulullah akan wafat, maka beliau mengatakan bahwa sudah selesai tugasku. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini sudah selesai ya
nikmat yang sudah Allah berikan kepadaku. Kemudian Allah menjadi ridho ketika kita menjadi orang-orang muslim. Maka para sahabat menjadi terharu karena dia percaya ketika ayat terakhir sudah selesai disampaikan, berarti tugas Rasulullah sudah hampir berakhir. Artinya beliau akan wafat. Dan beliau juga tidak menutupi setelah tugas selesai ini, maka dia akan dipanggil kembali kepada Allah. Sehingga para sahabat menjadi sedih dan berduka, terutama putrinya. Dia menangis ketika Rasulullah mengatakan begitu. Bagaimana aku ditinggal Rasulullah, aku belum siap menghadapi seperti itu. Kemudian Rasulullah menghampiri, kamu tidak perlu sedih berlarut-larut. Percayalah bahwa Allah sudah mengatur setiap ajal manusia. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang hidup itu akan menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, akan disempurnakan balasan itu nanti pada hari kiamat. Wa man zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia adalah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia ini adalah hanya permainan dan senda gurau. Nah, jadi oleh karena itu yakin bahwa hidup ini adalah sementara. Kita harus yakin, bukan kita menantang mati, bukan kita ingin takut kepada kematian, tapi justru yang paling penting adalah kita siap menghadapi kematian dengan cara melakukan hal-hal yang bermakna dan bermanfaat sebagai kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Oleh karena itu ketika kita menghadapi sesuatu ujian dari Allah, maka kita harus yakin ini adalah kasih sayang Allah. Karena hidup ini adalah sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia ini adalah hanya merupakan permainan dan senda gurau. Artinya ada batasan yang akan kita lalui. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini adalah sangat penting bagi kita, wabil khusus seperti saya yang usianya sudah 70. Karena usia umatnya Rasulullah adalah baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Sementara saya sudah melewati 70. Oleh karena itu sama juga tinggal menunggu waktu. Maka kembali lagi ketika Rasulullah menghadapi putrinya, wahai Fatimah, anakku, kalian jangan bersedih dengan kepergianku, nanti dipanggil Allah. Karena berikutnya adalah kamu. You are next. Kamu pasti akan kembali kepada Allah. Nah, jadi ketika beliau mengatakan seperti itu kepada putrinya, maka akhirnya putrinya tersenyum ketika mendengar bahwa Rasulullah akan dipanggil oleh Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jadi sebetulnya kematian itu adalah sesuatu keindahan. Artinya ketika dia kembali kepada Allah akan menerima buku catatan yang sudah mereka lakukan. Dalam surah Yasin disebutkan, qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Padahal orang itu adalah dizolimi, dianiaya, malah dibunuh. Maka Allah mengingatkan kepada mereka bahwa mereka masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Apalagi orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, maka kita tidak boleh mengatakan kepadanya wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah dia itu mati. Bal ahya, bahkan dia itu hidup, walakin la tash'urun, tetapi mereka tidak menyadarinya. Nah, jadi oleh karena itu kita tidak perlu bersedih berlarut-larut. Yang paling penting bagi kita, ketika kita melihat orang yang wafat atau kita berziarah ke tempat-tempat orang-orang yang sudah wafat, maka di situ tujuannya adalah tarbiyah. Karena al-janazatu at-tarbiyatu al-haya. Jadi orang yang meninggal itu adalah pembelajaran bagi orang-orang yang masih hidup, bahwa saya juga akan seperti dia, bahwa saya juga akan kembali kepadanya seperti yang saya lihat sekarang. Mungkin suami saya, mungkin istri saya, mungkin anak saya, orang tua saya. Ini semua merupakan perjalanan yang harus kita sikapi dengan pikiran yang jernih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kita tidak perlu bersedih berlarut-larut menghadapi bagaimana nasib anak saya, bagaimana menghadapi nafsi saya di masa yang akan datang. Ini kekhawatiran yang berlebihan. Padahal Allah adalah tidak mati, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tertidur. Allah itu abadi selamanya, mengawasi segala gerak-gerik kita.
Nah, jadi oleh karena itu yang paling penting ketika ada yang wafat, kita percaya bahwa saya juga akan dipanggil. Kemudian yang kedua, apa yang sudah kita persiapkan ketika kita menghadapi kematian? Karena harta kekayaan yang banyak, anak, istri, apapun tidak pernah kita bawa. Allah mengingatkan bahwa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari ketika kita kembali kepada Allah, artinya la yanfa'u malun, harta mereka itu tidak bermanfaat, wala banun juga anak-anak kita, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang suci. Artinya kekayaan tidak pernah dibawa. Anak yang kita cintai ketika kita kembali kepada Allah tidak akan mau sama-sama dikubur dengan kita. Tidak ada harta yang dibawa, ada sertifikat, ada motor, ada mobil, ada apa yang kita miliki, ada rumah. Itu tidak pernah kita bawa. Illa man atallah biqalbin salim, tetapi yang lain adalah dengan hati yang tulus. Jadi oleh karena itu mungkin bagi saudara-saudara kita, wabil khusus keluarga besar Bapak Haji Jaja bin Kapang, keluarga kami, almarhum Bapak Haji Dasuki almarhum, artinya Bapak Raden Haji Dasuki yang sudah kembali keluarga besar, ini semua juga merupakan pembelajaran bagi kita. Jadi tidak lain adalah tugas kita adalah untuk mengingatkan kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang diturunkan, yang dikeluarkan oleh Allah. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Tujuannya adalah tugasnya ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, mencegah berbagai macam kemungkaran dan juga beriman kepada Allah. Nah, jadi oleh karena itu tugas kita tidak lain adalah untuk saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Masalah mau atau tidak itu bukan urusan kami, tapi yang bukan urusan daripada Allah dan juga bukan urusan Rasul. Sebab tugas Rasul juga hanya menyampaikan, alaikal balag wa alainal hisab. Tugasmu hanya menyampaikan dan menghitung adalah tugas Allah. Rasul adalah balighu ani walau ayatan, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin curhat, menyampaikan sesuatu di dalam keluarga besar kami yang saya sampaikan tadi, bahwa mari kita sama-sama merenung sejenak untuk melihat apa yang sudah kita lakukan. Karena Allah mengingatkan di dalam surah Al-Hasyr supaya kita mengingat apa yang sudah kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan dirinya masing-masing, apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Jadi artinya kita harus menatap walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu harus lebih baik daripada awal. Kita akan membawa sesuatu kebaikan, karena kebaikan inilah yang akan membela kita. Nah, jadi oleh karena itu marilah kita selalu merenungkan apa yang sudah kita perbuat. Jadi kita jangan menumpuk-numpuk harta seperti saya usia sudah 70 mau ngapain. Tinggal yang penting kita berbuat sesuatu, mengamalkan apa yang sudah kita dapat, yang sudah kita terima dari Allah. Ini hanya merupakan sesuatu pelaksanaan realisasi, realita dalam kehidupan. Untuk saling mengingatkan, saling memberikan sesuatu yang bermakna, supaya hidup ini menjadi bermanfaat. Nah, jadi oleh karena itu ditanyakan oleh Allah apa sebetulnya yang sudah akan kamu persiapkan, yang sudah kamu perbuat untuk hari esok. Karena di dalam hadis mengingatkan khairunas alladzi anfa'uhu linas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang punya manfaat dalam hidupnya. Mari kita bertanya, apa manfaat saya hidup sebagai suami, sebagai paman, sebagai orang tua, sebagai tetangga. Ini semua harus mendatangkan manfaat. Khairunas alladzi anfa'uhu linas. Peliharalah diri kita masing-masing, apa yang sudah kita perbuat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah mengingatkan selanjutnya dalam surah Al-Hasyr itu, fala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jadi jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lupa kepada diri sendiri, lupa kepada Allah bahwa saya adalah ciptaan Allah, saya adalah milik Allah. Inna lillah, sesungguhnya saya adalah diciptakan dari Allah, saya datangnya dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dengan segala apa yang ada pada diri saya pada diri kami semua, itu bukan milik saya, tapi itu hanya merupakan amanat, titipan
yang setiap saat akan diambil oleh yang punya. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita percaya kehidupan itu seperti itu, tidak ada hal yang harus kita sedihkan, tidak ada hal yang harus menjadikan kita berlarut-larut dalam kedukaan. Itu bukan tujuan kita, malah kita dipengaruhi oleh bisikan setan dengan rasa kekhawatiran yang berlebihan. Berarti akhirnya kita tidak percaya kepada kekuasaan Allah yang mengawasi segala gerak-gerik kita. Sehingga kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah Allah Maha mengawasinya. Allah mengingatkan di dalam surah 50 surah Al-Qaf bahwa Allah menciptakan manusia. Inna khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami yang menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati dada-dada mereka. Dan kami wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku adalah lebih dekat daripada urat lehernya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Oleh karena itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini, mari kita saling berwasiat, saling mengingatkan bahwa hidup akan berakhir, semuanya akan kembali kepada Allah. Cuman pertanyaannya apa yang sudah kita persiapkan dan apa yang akan kita bawa. Harta tidak pernah kita bawa, tidak ada artinya. Harta sepenuh bumi untuk menebus kekayaan kesalahan kita, ditambah emas sepenuh bumi, tidak ada arti di sisi Allah. Tidak ada gunanya, karena itu tidak berarti, tidak berguna di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Oleh karena itu di akhir seruan ini, mari kita sama-sama merenung sejenak untuk selalu bersatu padu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Allah mengingatkan di dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita bersatu padu di dalam keluarga kita di dalam rangka al-birri wat taqwa, kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kita bersatu padu di dalam permusuhan, kedengkian, kebencian, kecemburuan. Itu tidak ada arti sama sekali. Nah, jadi oleh karena itu marilah kita hiasi hidup ini dengan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat, supaya kita kembali kepada Allah, mendapatkan cucuran rahmat dan kasih sayang Allah. Karena orang yang masuk ke dalam surganya Allah, dapat kasih sayang Allah, bukan karena amalnya, bukan karena kekayaannya, bukan sesuatu yang dia banggakan kepangkatannya, tapi kasih sayang Allah itu adalah rahmat Allah bagi orang-orang yang memiliki empati, memiliki jati diri, memiliki simpati kepada orang, memiliki hati nurani. Jadi jangan kita membabi buta, memenuhi keinginan hawa nafsu kita dengan menghalalkan segala cara. Hakikatnya itu adalah menzolimi diri sendiri, menzolimi keluarga, dan menzolimi lingkungan kita sendiri, yang akhirnya kita akan mendapat bencana karena kezoliman yang kita lakukan. Allah mengingatkan, wabadala ladina zolamu qaulan ghairal ladzi qila lahum wa anzalna 'alal ladina zolamu rijzam minas sama bima kanu yafsukun. Jadi orang yang zalim merubah yang diperintah dengan yang tidak perintahkan. Suruh jujur, dia tidak jujur. Suruh melakukan perjuangan yang baik dalam bekerja, malah dia korupsi. Suruh jangan memanipulasi sesuatu, malah dia melakukan pelanggaran. Ini sesuatu hal yang sangat ironis. Makanya Allah akan turunkan bagi orang-orang yang demikian, wa anjalna 'alal ladina zalamu rijzam minas sama bima kanu yafsukun. Jadi suatu ujian laknat dari Allah datangnya dari langit karena dia berbuat fasik. Oleh karena itu kita menyadari corona yang sampai hari ini belum selesai, ditambah lagi dengan Omicron yang versi baru, ini semua akan berlanjut karena manusia itu adalah selalu lupa kepada Tuhannya, sehingga Allah mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu berjalan bagi Allah itu adalah sangat singkat, sangat ringan. Karena fa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Karena sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan manusia. Jadi oleh karena itu hidup manusia jarang yang 100 tahun, tidak sampai 100 tahun, apalagi 1000 tahun. Nabi Nuh yang paling sepuh sekalipun usianya 950 tahun. Jadi oleh karena itu manfaatkan sisa umur kita yang tinggal sedikit untuk senantiasa bermunajat, untuk introspeksi, untuk senantiasa bertajabur, untuk senantiasa untuk kita melakukan tafakur kepada Allah, untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Artinya kita melakukan hal-hal untuk menganalisa apa yang sudah kita lakukan, dan tidak ada akhir yang paling indah, tidak lain adalah istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dengan tidak cara. Beristighfar mengucapkan ucapan kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua,
kita tidak menyesali tentang perbuatan yang kita lakukan. Dan juga yang ketiga, tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Mungkin menipu orang, menzolimi orang, menganiaya keluarga, menganiaya istri, melakukan sesuatu yang egois. Itu kita mohon taubat kepada Allah, tidak mengulangi lagi semuanya. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat dilanjutkan dengan perbuatan baik. Karena innal hasanatu yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menutupi keburukan kita masa lalu. Jadi oleh karena itu marilah kita selalu berinfak, bersedekah kepada Allah, senantiasa menanamkan investasi di sisi Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini akan mendatangkan manfaat wabil khusus bagi diri saya sendiri, dan kita senantiasa saling mengingatkan supaya kita jangan keluar dari rel, dari jalur yang sudah ditentukan Allah. Mudah-mudahan semua diberikan taufik dan hidayah dan kemudahan oleh Allah. Mari kita tutup ke bahwa yang benar adalah dari Allah, kalau yang keliru adalah pada diri saya sendiri. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita diberikan sesuatu kemudahan, semangat juang yang tinggi untuk mengisi sisa-sisa hidup kita. Oleh karena itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.